Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Febriani, SPD, CGP Angkatan 11, SD Negeri Sayu, Kecamatan Lanu, Kabupaten Purworejo. Di sini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2, filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang nilai dan peran guru penggerak. Ada 4P, 1 peristiwa, 2 perasaan, 3 pembelajaran, 4 penerapan ke depan. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2. Kaitan antar modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami. Ketika saya memahami maksud dari filosofi KHD bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun petani tersebut tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi tanaman lainnya. Begitu pula dengan guru tidak bisa merubah kodrat, melainkan dapat menuntun tumbuhnya laku murid. Saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak: 1 sebagai pemimpin pembelajaran, 2 sebagai coach bagi guru lain, 3 sebagai pendorong kolaborasi, 4 mewujudkan kepemimpinan murid, 5 penggerak komunitas praktisi. Saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri saya. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2, kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran KHD agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, kreatif, kolaboratif, dan inovatif. 2 perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan hujan membasahi tumbuhan. Saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif, melainkan melihat semua aspek. 3 pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang ia ampu. Setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula kepada semua murid tanpa melihat minat dan bakatnya. Sekarang saya berpikir bahwa murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Ibaratnya seekor ikan tidak harus mampu berenang. Maka pendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. 4 penerapan. Bagaimana penerapannya? Saya sebagai guru penggerak, yang pertama adalah melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran serta rutin melakukan refleksi pembelajaran. Yang kedua, melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi